Assalamualaikum. Jadi lanjut cerita soal masalah Aldafa. Jadi waktu itu setelah dibawa ke ruang bersalin, Aldafa juga langsung dikasih ke aku, udah ada di kamar. Waktu itu cuman asiku itu nggak keluar, 1 sampai 2 hari itu asiku nggak keluar. Terus si Aldafa itu waktu itu dalam keadaan sehat, normal, mau senyum, kalau tidur kan dia sambil senyum kayak gitu. Terus habis itu geraknya juga aktif. Waktu itu dia itu nggak minum selama 2 hari karena kata dokter kan bayi itu nggak apa-apa nggak minum selama 2 hari karena di lambungnya itu masih menyimpan makanan sewaktu di kandungan, katanya kayak gitu. Cuman waktu itu kan saya juga orang awam yang, dan itu pertama kali aku punya bayi, makanya aku nurut aja, nggak dikasih asi sama sekali selama 2 hari. Hari ketiga itu Aldafa mulai kuning. Setelah itu dia di fisioterapi di rumah sakit RSUD Prambanan. Waktu itu bilirubinnya itu 17 kalau nggak salah, 23 kalau nggak 17. Setelah di fototerapi selama 3 kali 24 jam, jadi hari ketiga, hari keempat, sama hari kelima Aldafa itu di terapi. Hari ketiga ASI aku mulai keluar sedikit-sedikit. Setelah itu tapi dia Aldafa itu dia belum mampu buat minum ASI langsung, jadi dia kayak bingung puting kayak gitu. Terlebih putingku tuh nggak muncul gitu loh. Ada nggak sih yang perempuan yang putingnya tuh kayak melendep gitu loh? Aduh, malu nggak ya, maaf ya. Ya itu, jadi gitu ceritanya. Jadi Aldafa itu masih bingung puting, dia belum bisa minum ASI aku langsung. Waktu itu dia di terapi di ruangan sendiri, di ruang NICU di RSUD Prambanan. Aku ada tidur di samping kamarnya Aldafa. Terus waktu itu asinya itu aku perlah, cuma rasanya sakit banget. Mungkin ibu-ibu juga udah pernah ngerasain sih, kalau pertama kali asi baru keluar tuh rasanya sakit banget, terus susah, harus di pencet gitu lah, harus dipencet-pencet itu baru mau keluar. Dan itu tuh keluarnya cuma baru 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, cuma 1 tetes, 2 tetes tuh sangat berarti banget buat si bayi ini. Terus alhasil waktu itu karena ASI yang aku produksi itu tidak sesuai dengan kebutuhannya Aldafa, makanya waktu itu aku donor ASI di tetangga aku. Kebetulan sama-sama bayinya laki-laki dan selisihnya cuma 1 bulan. Waktu itu aku donor ASI, jadi kan Aldafa itu minumnya per 3 jam, otomatis 1 hari itu 8 kali. Dia bisa minum ASI itu cuma 3 kali. Sekali minumnya itu 30 mili, yang lainnya itu ASI donor. Lanjut sampai umur kelima, akhirnya kita boleh pulang dari RSUD Prambanan. Di fototerapinya udah selesai, cuman waktu itu kita nggak dikasih tahu bilirubinnya itu tuh turun jadi berapa. Entah nggak dikasih tahu atau aku yang lupa, cuman seingat aku itu kita nggak dikasih tahu bilirubin ada berapa. Setelah kita pulang di rumah, Aldafa sempat aku kasih susu formula, waktu itu Bebela, cuman aku kasih itu sekali doang. Selebihnya masih susu donor sama susu ASI aku, karena ASI aku kan belum produksi yang banyak. Kalau ada orang ngomong coba makan kacang, coba minum minuman buat penambah biar asinya tuh apa itu banyak gitu, semua tuh udah aku lakuin, dari yang minum ASI AFI, terus makan daun kelor, makan kacang-kacangan, semuanya itu udah aku lakuin. Cuman waktu itu emang ASI aku itu nggak, yang belum begitu banyak. Alhasil kan itu aku donor, masih donor itu donor cuma sama ASI aku. Nah hari ke-6, hari kelima kan pulang, hari kelima sore itu pulang, otomatis umur Aldafa kan umur kelima itu posisi kita pulang, cuman posisi Aldafa itu emang masih agak kuning waktu itu. Terus hari ke-6-nya seperti biasa dia dijemur sampai lama, hampir 1 jam. Setelah itu malamnya juga aku kangguru, kayak didekep gitu biar dia hangat, biar bilirubinnya juga turun. Hari ke-6 itu lumayan banyak orang yang datang ke rumah waktu itu, anak-anak kecil, terus saudara, teman-teman juga ada datang ke rumah.
senang banget rasanya. Oh gini ya rasanya jadi ibu. Itu waktu itu aku karena sesar, aku jadi ngerasain masih sakit banget rasanya. Dan setelah itu kan hari ketujuh Aldafa ternyata masih kuning, dan dia tuh kuningnya tuh kelihatan kuning banget, cuman belum sampai mata, masih dianggap normal lah. Kalau orang dulu kan banyak banget yang bilang alah itu kuning tuh hal yang biasa yang ada di bayi baru lahir, nanti juga kalau dijemur terus banyakin air minum air susu nanti juga bakalan hilang sendiri. Oke, waktu itu hari ketujuh Aldafa aku jemur seperti biasa, cuman waktu itu cuaca agak mendung ya di waktu itu, jadi Aldafa cuman aku kanguru yang lama banget. Terus di kamar tuh juga dikasih lampu-lampu itu biar Aldafa tuh hangat. Hari ketujuh baik-baik aja, terus hari tujuh pagi baik-baik aja, terus hari ketujuh malamnya dia tuh kayak ada gerakan gini, cuman aku waktu itu belum tahu itu kejang atau enggak. Jadi gerakannya gini, kayak kaget itu sekali. Itu ibu mertua aku udah bilang, Aldafa kenapa ya kok kayak kejang. Cuman akunya itu yang nggak begitu nggak begitu enggak atau gimana. Masa sih, aku bilang kayak gitu. Terus ya udah malam itu kita nggak bawa Aldafa ke rumah sakit karena mungkin itu menurutku tuh cuman gerakan biasa, tapi nggak taunya itu kejang. Pagi harinya itu ke-8, hari ke-8 kita ke RSUD Prambanan buat kontrol. Waktu itu sebelum berangkat kontrol kita juga udah jemur Aldafa lama banget, hampir lama banget. Setelah itu kita sampai ke RSUD Prambanan, cuman di perjalanan tuh Aldafa tuh sempat kayak kejang lagi gitu, kejang gini. Terus habis itu dia tuh BAB-nya tuh warnanya hitam. Jadi warna hitam tuh bukan karena hitam yang namanya kalong, itu bukan, itu hitam mungkin karena dia diare atau apa, aku juga nggak ngerti. Terus habis itu dia tuh muntah-muntah kayak gitu. Aku kan waktu di pendaftaran di perjalanan tuh dia juga sempat kejang 2 kali, tapi yang kejangnya kayak gitu, bukan yang keringetan. Jadi kejangnya tuh kayak kejang kaget kayak gitu. Terus habis itu dia kan aku daftar, terus Aldafa tuh sama mertuaku, cuman mertuaku tuh keburu khawatir kok Aldafa kayak gini, terus kuningnya tuh sampai mata juga kayak gitu. Terus akhirnya sama mertuaku tuh langsung dibawa ke IGD waktu itu. Terus aku nggak jadi daftar. Waktu di IGD langsung didatangin sama perawat-perawat kayak gitu, terus ditanya kronologinya, ini kenapa kayak gitu ya. Terus kita ceritain kalau dia kuningnya timbul lagi. Terus habis itu dia muntah-muntah terus, semenit tuh bisa muntah 5-6 kali, dan muntahnya tuh warnanya kuning. Terus habis itu lendir, muntahnya tuh muntah terus, padahal posisi dia tuh belum minum, otomatis perutnya tuh udah dalam keadaan kosong, cuman dia muntah terus waktu itu juga dia tuh kayak udah nggak sadar diri gitu. Dia tuh kayak gimana ya, jadi dia tuh lemes, terus matanya sayu, dia nggak nangis sama sekali. Waktu itu langsung dioksigen. Terus sama perawatnya tuh telepon. Yang bikin aku kecewa tuh ini, perawatnya tuh telepon sama dokter anak, bilang, dok ini ada pasien bayi di IGD, apa itu namanya, jelasin kondisinya kayak gini, kuning bla 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 bla. Terus waktu itu pertanyaannya itu dokternya tuh malah bilang kayak gini, aku karena waktu itu aku dengar pakai BPJS atau pakai umum, dia bilang kayak gitu. Coba gimana rasanya, ya ampun, masa dalam keadaan kondisi anaknya seperti itu dokternya masih tanya kayak gitu pakai BPJS atau umum. Setelah itu perawatnya tuh bilang, jawab dari telepon, pakai BPJS dok, padahal kan BPJS juga BPJS mandiri, bukan BPJS dari pemerintah. Waktu itu aku sangat sayang banget sama jawabannya dokter kayak gitu.
oh ya udah nunggu nanti dulu ya, jam-jam 10 baru bisa datang, bilang kayak gitu. Oh my god, emang ada ya bedanya kalau pasien pakai BPJS sama nggak pakai BPJS tuh. Dan setelah itu akhirnya dokternya datang,